Pertama tentu saya berterima kasih kepada Nabi lokal Al-Makin ya, jadi sudah 601 karena Nabi yang sesungguhnya yang saya tahu sebetulnya tidak nyebut Nabi gitu, yang nyebut orang lain asalnya nyebutlah ya. Mas Makin Nabi lokal paling tidak pengikutnya banyak sekali loh. Jarang loh diskusi serius ini pengikutnya banyak begitu, jarang sekali ya. Karena ini secara sosiologi Mas Makin ini Nabi lah kira-kira ya. Lokal ya, enggak apa-apa, bagus juga kan lokal tapi kan Nabi ya. Yang lain-lain kesalahannya adalah belum banyak pengikut sudah nyebut Nabi. Musadek itu sekitar 2.500 nyebut Nabi ya. Ya Eden saya lihat videonya mungkin sekitar 200-an. Lalu Nabi Mas Makin alhamdulillah enggak nyebut tapi pengikutnya banyak. Dan para pendiri sosiologi itu pengikutnya banyak sekali. Cuman karena nggak nyebut Nabi jadi nggak dihukum sesat ya. Oke, saya mau lanjutkan sedikit saja. Kalau dalam kacamata yang saya pelajari, ada dua penulis yang saya kutip untuk mengakhiri catatan saya dalam bukunya Mas Makin yang menurut saya seperti yang disampaikan Mas Yen tadi bahwa mungkin akan kontroversial. Tapi kalau disebut misalnya pembaharu atau pendobrak itu agak kurang menarik kan judulnya gitu. Jadi lebih menarik memang Nabi. Cuma Nabinya ini seperti apa tadi sudah dipersoalkan oleh Pak Yen. Satu S.J. Samarta dia menulis yang kemudian saya terjemahkan bebas ini begini. Sebetulnya kehadiran yang disebut Nabi atau yang disebut secara sosial, secara sosiologi itu para pendobrak, para pembaru, para mesias dan macam-macam itu khususnya di negara berkembang, kata dia bilang begini, khusus di negara-negara berkembang saat ini kebutuhan penting yang pertama-tama sebetulnya bukanlah agama, tetapi soal ekonomi dan sosial. Jangan-jangan apa yang dituliskan oleh Mas Makin yang banyak itu adalah untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan dari S.J. Samarta ini. Yang kedua ada tulisan yang dibuat oleh Brian Wilson. Kata dia kira-kira dia bilang begini, penyebab munculnya nabi-nabi baru. Saya dulu pernah menulis tahun 2008 nabi-nabi baru, tapi kemudian tidak berani diedarkan oleh penerbit. Itu siapa yang menulis? Jadi saya kira, wah ini bagus juga Mas Makin ini. Jadi penyebab munculnya nabi-nabi baru termasuk di Nusantara menurut hemat saya dalam tradisi agama-agama resmi karena merespon masalah-masalah sosial dalam lingkungan masyarakat sipil terkait dengan keburukan ekonomi, politik, keteladanan dan adanya mimpi sang penyelamat. Ini Brian Wilson bilang begitu. Nah, kemudian kalau begitu kira-kira yang ditulis Mas Makin ini kategorisasinya menggunakan apa? Saya tadi Pak Ian sudah mengatakan ada agama yang dikelola, yang negara itu seperti Indonesia itu ada 6. Lalu kemudian ada agama yang dipraktekkan. Nah, ini yang dipraktekkan. Nah, saya melihat mengkategorisasikan berdasarkan beberapa bacaan saya. Ada memang agama-agama yang mengikuti tradisi lama. Tradisi lama seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Begitu menyebutkan, ini yang disebut teologi, saya kira. Kalau mengikuti yang teologi begini, maka kalau ada orang menyebut Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, pasti akan disebut sesat. Sesuai dengan fatwa MUI tahun 2007 ada 10 kesesatan. Nah, ada 10. Salah satunya karena mengatakan bahwa ada nabi baru setelah Nabi Muhammad. Yang berikutnya menerima wahyu. Ada 10 kayak baca. Ini sesat semua ini. Kira-kira gitulah kalau disebut begitu. Tetapi ini kalau pandangannya adalah teologi lama, yaitu agama-agama keturunan Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi kemudian dilihat dalam kacamata yang berikutnya adalah agama-agama yang bukan keturunan, disebut bukan keturunan Ibrahim misalnya. Agama-agama yang di luar itu.
Buddhism, Hinduism dan kawan-kawan itu dianggap bukan keturunan Ibrahim. Atau lebih spesifik lagi adalah agama-agama lokal. Dan ini bagian dari apa yang disebut dengan menggunakan istilah misalnya seperti Mas Makin, New Religious Movement. Agama-agama lokal yang itu banyak sekali di Indonesia. Mereka tidak disebut sebelum kemerdekaan, dugaan saya, Pak Yen lebih banyak ahli di sini. Sebelum kemerdekaan itu tidak disesatkan sebelum kemerdekaan. Tapi setelah kemerdekaan, setelah ada tadi itu pengaturan-pengaturan, pengelolaan, kemudian banyak yang disesatkan. Suruh memilih mau jadi Hindu, atau mau jadi Kristen, atau mau jadi Buddha, atau mau jadi Islam. Kayak itu banyak sekali. Nah, Pak Makin mudah-mudahan tidak bermaksud dalam tadi sudah disampaikan Pak Yen juga, saya baca di sini memang lebih ke sosiologi. Katanya, kata Pak Makin di buku ini dia sebutkan kira-kira penyebabnya itu karena faktor budaya, katanya, kata Pak Makin. Konteks kenabian di Indonesia, di Nusantara itu karena soal budaya. Kebudayaan masyarakat yang sangat berkembang, yang itu berada di jangkauan luar keinginan kita atau luar pengetahuan kita yang sangat luas. Akademisi itu tidak bisa menjangkau dengan keseluruhan apa yang berkembang di masyarakat. Sementara mereka ada dinamikanya sendiri. Yang kedua adalah soal dinamika sosial, politik, ekonomi, dan juga pendidikan. Lalu yang ketiga, saya kira memang dimensi keagamaan. Kalau dilihat yang dikasuskan dalam kacamata sosiologi misalnya ya, yang dikasuskan Mas Makin tentang Lia Eden, jangan-jangan sesuai juga ya. Secara teks dia menerima kan pewahyuan itu, walaupun dia menyebutkan bahwa ini lima. Soalnya adalah diyakini atau tidak. Ini kayaknya sama kayak orang menceritakan mimpi. Tadi Mas Nur Irfan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ketika pertama kali menerima wahyu, lalu juga disebut ya sebagai orang yang orang gila. Makanya disarankan jangan menceritakan telah menerima wahyu. Nah, kesalahannya Lia Eden adalah menyebutkan telah menerima wahyu. Menurut saya, kalau dia tidak sebutkan, diam-diam aja, tebarkan aja gitu. Mungkin banyak kita pengikutnya ya, lebih dari 200-an, bahkan 1000-an. Karena dia menerima pewahyuan. Ada teksnya. Lalu punya jamaatnya tidak banyak memang. Punya ritual. Saya lihat di videonya lihat itu lari-lari di pinggir laut itu sambil bawa tongkat gitu. Saya lihat di videonya. Untung saya tidak ikut mengikutnya. Saya lihat videonya itu kayak gitu. Lalu kemudian dia memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang diyakini. Nah, Pak Makin menggunakan kata itu, saya kira ya istilah menjelaskan. Yang menarik di Nusantara yang kalau yang disebutkan oleh Mas Makin di sini, pada era reformasi tentu saja setelah sebelum yang sekarang ini, di situ hanya disebutkan, saya lihat saya hitung itu pada era Orba dan reformasi mencapai 31 nabi. Indonesia kalau ada 600 berarti cukup produktif sebenarnya. Tidak ada nabi yang produktif loh itu. Luar biasa. Nah, menjelang kemerdekaan, wah ini menurut Mas Makin cukup banyak menjelang kemerdekaan, yaitu mencapai 100 nabi. 100 nabi, lalu kemudian pada pra kemerdekaan 14 nabi. Jadi makin naik. Dugaan saya, era reformasi ini menjadi tidak banyak mengaku nabi karena takut dikelola, takut disesatkan. Lalu banyak sekali sebenarnya itu. Nah, salah satu problemnya adalah begitu ngaku nabi, dugaan saya fatwa yang ada 10 isinya itu akan digunakan. Persis apa yang disampaikan Mas Dian tadi itu. Bagaimana mengadvokasi mereka? Saya mau lihatkan sedikit sekali. Kalau dalam kacamata yang saya baca, sederhanalah. Mengikuti tadi Samatha sama Brian Wilson, ternyata memang jangan-jangan muncul orang-orang ini karena negara strukturnya itu rapuh. Negara ini rapuh, mengelola juga tidak bisa, mau ngapa-ngapain juga tidak bisa, gitu. Mau memberi kenyamanan tidak bisa, mau segala macam tidak bisa. Maka muncul para preman.
Yang kedua adalah otoritas, pemegang otoritas keagamaan itu juga bisa disebut lah hilang atau juga rapuh. Kok bisa begitu? Yang muncul kemudian adalah persis apa yang disampaikan Pak Ian, saya kira. Kemudian dengan gampang menuduh orang lain yang berbeda dengan kita, yang berbeda dengan sebagian besar, itu adalah sesat. Dia menjadi otoriter. Otoritas keagamaan tidak menjadi, bukan bagian dari otoritas yang memang memiliki kemampuan keahlian, tetapi menjadi otoriter. Sehingga yang berbeda dengan dia dihabisi. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga keagamaan. Rapuh, sederhana sekali. Tadi Mas Jan juga menyebut sedikit sama Mas Iwan. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU, ini rapuh betul. NU berkelahi sama NU juga, ya, sesama itu berkelahi kan. Muhammadiyah juga berkelahi sama Muhammadiyah, minimal di medsos lah. Sampai hari ini luar biasa perkelahian itu. Sebelum ini juga berkelahi. NU nanti meledek Muhammadiyah misalnya dalam beberapa hal gitu. Itu kan bukti kerapuhan sebetulnya. Muhammadiyah ini sholat tarawihnya diskon 60% misalnya. Kalau nanti Muhammadiyah mengatakan itu NU kebanyakan 60%. Nah itu rapuh, itu bukti institusi keagamaan yang rapuh menurut saya. Apa nggak ada lain sih? Kenapa itu aja yang disampaikan gitu menurut saya? Ini rapuh gitu. Lalu muncul lembaga-lembaga keagamaan yang agak berbeda dengan Muhammadiyah dan NU, misalnya kayak di Indonesia yang mainstream. Lalu banyak sekali masalah sosial ini. Saya kutip Brian Wilson. Masalah-masalah sosial kita banyak sekali tentang kesenjangan ekonomi, pengetahuan, tentang soal Nabi saja tadi itu. Wah, pasti orang katakan Nabi itu adalah terakhir, Khutamul Anbiya itu Muhammad SAW. Tidak mampu begitu. Di luar itu tidak bisa. Karena memang ada kesenjangan pengetahuan. Gak ada Nabi kok sosiologi, Nabi kok antropologi, Nabi itu Al-Quran dan hadis begitu. Karena memang ada kesenjangan pengetahuan. Nah itu muncul menurut saya. Lalu selain itu adalah ada kesenjangan, betul kesenjangan ekonomi, ketidakadilan. Lalu yang penting ini yang menurut saya penting. Nihil tentang keteladanan. Sekarang ini sulit kita mencari sosok teladan. Ini Nusantara konteksnya. Waduh sulit sekali. Mau ikut yang mana? Sulit betul. Cari yang di Muhammadiyah sulit, di NU sulit, di luar NU sulit, di luar Muhammadiyah sulit. Ini mau kemana itu? Sudahlah cari yang di luar itu semua. Nah Nabi lah yang muncul. Ini jangan disalahkan, kasihan juga kan. Ini teladan bilang yang di lingkungan besar kan tidak ada kok. Masa yang kecil muncul malah disalah-salahkan. Kira-kira gitu. Kalau begitu, sebetulnya ini jangan-jangan kritik kepada lembaga-lembaga keagamaan atau sekaligus adalah agama resmi itu sendiri. Terakhir adalah karena misi profetik tadi disebutkan oleh Mas Nur Irfan, misi profetik, misi kenabian tentang profetiologi tadi itu mengalami kegagalan. Uin adalah salah satu penanggung dosa terbesar. Fakultas dakwah wabil khusus. Fakultas filsafat tidak terlalu. Fakultas visum ya tidak terlalu juga lah. Fakultas dakwah karena di situ disebutkan salah satu kegagalan terbesar adalah penyampaian dakwah yang sifatnya instan. Loh ini menurut Brian Wilson ya, saya terjemahkan begitu. Jadi salah satu penyumbang terbesar munculnya Nabi baru adalah fakultas dakwah. Ini nggak apa begitu. Kalau begitu jangan ada fakultas dakwah, ya nanti dirubah fakultas penyiaran atau apalah terserah ya. Dan kedua, sudah instan tidak mencerahkan. Kan? Mana ada dakwah mencerahkan? Dakwah yang mengadili lah, kira-kira begitu loh. Nah ini dia. Jadi ada beberapa persoalan. Kenapa muncul Nabi-Nabi Nusantara yang ditulis oleh Mas Makin ini? Terakhir saya mau sampaikan adalah menurut iman saya inilah pentingnya menghadirkan pengetahuan tentang Nabi itu apa sebetulnya. Boleh dalam, harusnya itu boleh dalam kacamata teologi,
boleh dalam kacamata sosiologi dan antropologi itu menjadi bagian dari keagamaan itu yang sudah yang dipraktekkan. Soal masuk surga dan masuk neraka serahkan kepada yang memiliki hak menentukan itu. Yang hadir di sini saya termasuk tidak yang berhak menentukan Anda masuk surga atau tidak. Sederhana sekali. Kita semua bukan panitia masuk surga dan neraka. Sederhana kalau saya. Panitia khusus Allah. Yang terakhir adalah berikan negara ini untuk bisa mengelola keragaman dan keagamaan dengan baik. Ini ada banyak sekali, karena itu perlu dikelola. Dan buku ini memberikan pengetahuan yang menurut saya cukup baik tentang bagaimana memahami Nabi itu dalam kacamata bukan hanya teologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.